Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat bunyi. Selanjutnya, kompetensi dasar 3.6 menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa dapat mengetahui sifat-sifat bunyi, dan yang kedua, siswa dapat mengetahui macam-macam media perambatan bunyi. Baiklah anak-anak, dengarkan sedikit penjelasan dari ibu ya, bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah. Selain itu, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Setiap provinsi memiliki alat musik tradisional yang berbeda. Cara memainkan alat musik tradisional pun beragam, ada yang dipukul, ditiup, digesek, dipetik, dan digetarkan. Adapun contohnya adalah saluang yang berasal dari Sumatera Barat, dan contoh yang kedua adalah gamelan berasal dari Jawa, Bali, dan Lombok. Dan yang ketiga contohnya adalah angklung yang berasal dari Jawa Barat. Baik, kita lanjutkan ya. Semua alat musik jika dimainkan akan menghasilkan bunyi. Pada dasarnya, bunyi berasal dari benda yang bergetar. Benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Misalnya, senar gitar yang dipetik, gamelan yang dipukul, seruling yang ditiup. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, bunyi infrasonik. Yang kedua, bunyi audiosonik. Dan yang ketiga, bunyi ultrasonik. Apa itu bunyi infrasonik, audiosonik, ultrasonik? Bunyi infrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Contohnya adalah ayam, jangkrik, kuda, angsa, dan kucing. Bunyi audiosonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh manusia. Yang ketiga, bunyi ultrasonik adalah bunyi frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Contoh adalah ikan paus, ikan lumba-lumba, dan kelelawar. Itulah anak-anak macam-macam bunyi. Nah, sekarang apa itu bunyi? Bunyi adalah segala sesuatu yang dapat kita dengar. Contoh, bunyi percakapan orang, kicau burung, dan suara radio. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan gas. Namun, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Kenapa? Hal ini dikarenakan ruang hampa tidak memiliki media yang dapat merambat bunyi. Berikut ini perambatan bunyi melalui benda padat. Dapat anak-anak gunakan untuk membuat mainan. Contohnya mainan telepon-teleponan. Bisa anak-anak ibu lihat pada LKS halaman 16. Bunyi yang kedua yaitu perambatan bunyi melalui benda cair. Contohnya, ketika dua batu diadu di dalam air, bunyi yang ditimbulkan pasti dapat kita dengar. Contoh yang ketiga, perambatan bunyi melalui gas. Contohnya, guntur dapat kita dengar karena getaran suaranya masuk ke telinga kita setelah merambat melalui udara. Cukup sekian materi dari ibu. Mudah-mudahan anak-anak semuanya mengerti ya. Sekarang kerjakan latihan dari nomor 1 sampai nomor 5. Kerjakan di buku tulis. Baca LKS halaman 8 sampai 9 dan halaman 15 sampai 17.
Sekian dari Ibu. Selamat mengerjakan tugas. Jangan lupa selalu pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan yang bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.